Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari semuanya yang datang pada pagi hari ini. Ya, kembali lagi kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Walaupun ya pagi-pagi masih dingin-dingin ya, tapi kita tetap mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita mau rindu memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, menyembah dalam kudus hadirat. Dalam kudus hadirat
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Pulihkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau hari ini tengah kami melawat setiap kami Tuhan. Memberkati ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya. Mengurapi kami semuanya Tuhan. Menyucikan layakan kami Tuhan. Kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan tolong ibadah kami ini Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua di sini? Haleluya. Bersama Yesus ya, kita terus ada kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta. Kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila hadir, bila Allah hadir, tengah kita kuasanya mengalir. Dan dahsyatnya ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup mengumpulkan kekuatan lawan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Bila Allah hadir, bila Allah hadir, tengah kita kuasanya mengalir. Dan apa? Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup mengucapkan. Oke. Tuhan, kamu sampai di surga. Bapak Ibu, di sini dikatakan saya lagu pujian ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, ya. Apa mungkin karena masih pagi ya? Jadi masih pada lemes-lemes, ya. Bagaimana kalau kita memuji nama Tuhan dengan semangat? Mari kita bagi berdiri semuanya. Kita mengatakan Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita mengatakan hanya Engkau Juru Selamat. Juru Selamat.
sembah Kau Allahku, haleluya. Sembah Allahku, Bapa dan sahabatku, saling berdulikan seluruh hidupku. Dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati lembah kekelaman, badai hidup yang menimpa di dalam kehidupan kami, tetapi satu pengharapan kami, satu iman kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, tetapi Engkau adalah sobat kami yang setia, yang selalu menemani kami, yang selalu mendampingi kami. Allah Immanuel yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Meskipun harus kami melewati banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami terlalu percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar keluh kesah kami, Allah yang mendengar dan alami setiap penderitaan kami. Dan kami percaya Engkau akan mengadakan suatu kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami lewat puji-pujian. Engkau telah memberkati kami lewat nyanyian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh bersorak, kami boleh bernyanyi, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau begitu hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami terlalu percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesempatan lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, berkati hati kami, berkati kehidupan kami, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan kehidupan kami, supaya setiap benih firman Allah yang disampaikan, ditaburkan, boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, dan benih firman Allah itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Oh, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bertambah baik, kami boleh bertambah maju, kami boleh bertambah dewasa di dalam kami mengiring akan Engkau. Oh, kami perlu firman-Mu yang adalah makanan rohani kami, yang adalah makanan jiwa kami, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami kemampuan untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, pemain musik dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pagi hari yang indah ini, mari sama-sama kita lagi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu merupakan
bagian utama di dalam kehidupan rohani kita, karena ketika firman Tuhan itu bekerja, ketika firman Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, ya meskipun seperti lagu tadi katakan bahwa memang harus melewati lembah kekelaman, tetapi ketika ada firman Tuhan, firman Tuhan itu akan menguatkan, firman Tuhan itu akan meneguhkan, firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita menghadapi lembah kekelaman itu. Dan kita terlalu percaya bahwa Allah menyediakan suatu kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang 4 sampai yang ke-7. Perikopnya, manusia hina sebagai makhluk mulia. Haleluya. Saya akan membaca ayat yang genap, jemaat Tuhan akan membaca jemaat yang ganjil, supaya kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dapat, boleh katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini, saya ayat yang genap, ya, ayat 4 dan 6, jemaat Tuhan ayat 5 dan 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Kita pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita lagi boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sehat, kita boleh bernafas, kita boleh datang di tempat ini berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bersama-sama lagi kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menggali lagi akan kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi yang indah ini. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa firman Allah itu merupakan kekuatan Allah yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita penerangan, yang memberikan kita hikmat, sehingga seperti yang firman Tuhan minggu lalu katakan, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif, orang-orang yang melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena dengan firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan dan bagi kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita, yang senantiasa mengarah kepada kebenaran, bukan saja kepada kebaikan, bukan saja kita berbuat baik, tetapi mengarah kepada kebenaran Allah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin dewasa, kehidupan kita semakin sehari diperbaharui kembali, kehidupan kita semakin dibentuk lagi oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar Allah. Karena itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sebagaimana kita telah baca firman Tuhan ini, saya baca sekali lagi buat kita semua. Ya, ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Haleluya. Ya, satu kebenaran yang kita ambil pada pembacaan ini, bahwa manusia itu adalah ciptaan yang termulia. Amin. Ya, manusia itu merupakan wujud yang dimana Allah melakukan suatu perbuatan yang luar biasa kepada manusia, ya, dibandingkan di ciptaan-ciptaan yang lain, baik bintang, baik langit, dikatakan langit,
baik bulan dan segala mahakarya yang Allah lakukan di dalam dunia ini, manusialah yang merupakan ciptaan yang termulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain hanya wujud saja, wujud bagaimana kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah yang Dia lakukan dan Dia buktikan. Tetapi kita merupakan suatu, atau manusia itu merupakan suatu ciptaan yang termulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa ya, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa, ya. Jadi ya, kenapa manusia itu ciptaan yang termulia? Karena manusia itu merupakan ciptaan yang dimana Allah membentuk manusia itu ya hampir sama, ya. Hampir sama, serupa boleh dikatakan serupa, tetapi tidak sama seperti Allah. Hampir sama dengan Allah, ya. Hampir sama dengan Allah, ya. Bahkan Allah memanifestasikan atau Allah menginstal segala kehidupannya kepada manusia dibandingkan di ciptaan yang lain, ya. Allah menaruh kemuliaannya kepada manusia, Allah menaruh kualitasnya kepada manusia, Allah menaruh ya kehidupannya kepada manusia itu, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika Allah menaruh kemuliaannya, ketika Allah menaruh kualitasnya kepada manusia itu, ketika Allah menaruh kehidupannya kepada manusia itu, manusia itu boleh dikatakan membuat dia berkuasa atas segala ciptaan Allah itu. Jadi luar biasa Allah menjadikan manusia itu, ya. Luar biasa Allah membentuk manusia itu dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Ciptaan-ciptaan lain, ya, sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa hanya wujud saja bagaimana kemahakuasaan Tuhan, tetapi manusia dia menciptakan, bahkan dia menaruh, dia memberikan rupanya, dia memberikan kehidupannya kepada manusia itu. Untuk apa? Untuk manusia itu berkarya, untuk manusia itu menikmati bagaimana kemuliaan Allah, untuk manusia itu memiliki karakter Allah, untuk manusia itu memiliki bagaimana kehidupan Allah itu wujud nyata di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, dikatakan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa karena kesombongan, karena pemberontakannya kepada Tuhan, karena tidak kepuasannya kepada Tuhan, sehingga seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah itu kepada manusia itu lenyap, ya. Roma 3 ayat 23 boleh ditayangkan. Roma 3 ayat 23 di sana boleh dikatakan di sana bahwa manusia telah berbuat dosa, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya. Ketika manusia itu memberontak kepada Tuhan dan jatuh di dalam dosa, ya, yang tadinya manusia itu berbuat kasih, mengasihi, tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang manusia lakukan? Ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan lagi kemuliaan yang nampak, bukan lagi karakter Allah yang nampak, bukan lagi kehidupan Allah yang nampak di dalam kehidupannya, kehidupan manusia itu, tetapi apa? Dosa. Pertama, dosa yang dilakukan, ya, saling menyalahkan. Oh, kamu salah, kamu ini. Oh, dia ini begini Tuhan. Oh, karena dia saling menyalahkan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ada iri hati yang timbul di dalam hati kehidupan manusia itu, sehingga ada niat untuk membunuh, ada niat untuk mencelakakan, niat untuk membinasakan. Dan lepas daripada itu, ada lagi kehidupan manusia yang menjadi rusak, menjadi hancur, ya, dengan kesombongannya. Mereka membangun suatu menara yang sangat tinggi, yang mereka ingin menunjukkan bagaimana kemahakuasaan mereka. Tetapi Allah sangat membenci, Allah sangat tidak menyetujui akan hal itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah melakukan suatu penghukuman yang luar biasa pada zaman Nuh. Tetapi apa yang terjadi? Dosa itu tetap ada. Allah memilih Nuh karena dia berbuat benar, berbuat setia, berbuat adil, berbuat apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi dosa itu tetap ada di dalam kehidupan manusia, ya. Maka terjadilah beberapa serentetan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam firman Tuhan, ya. Dosa itu tidak hilang, ya, sehingga kehidupan manusia yang tadinya
penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan karakter Tuhan, dengan kehidupan Tuhan yang dimana Tuhan inginkan supaya diwujudkan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi ya? Dosa menguasai manusia itu, dosa memenuhi manusia itu, sehingga kehidupan manusia tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan, tidak lagi mencerminkan karakter Tuhan di dalam kehidupan manusia itu. Karena apa? Semua orang telah berbuat dosa ya. Sebenarnya yang kehilangan di dalam kehidupan manusia itu bukan surga, saudara yang kasih Tuhan. Surga itu tetap ada, tetapi dikatakan firman Tuhan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karakter-karakter Tuhan, kehidupan Allah, ya, potensi-potensi yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia, untuk manusia berkarya, untuk manusia melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi dicemari oleh dosa. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, yang tadinya Allah menaruh kasih, ya, untuk saling mengasihi, tetapi ketika dosa itu menguasai, ya, kita saling membenci, kita saling mengejek, kita saling memarahi, kita saling mendenda, kita saling melakukan perkataan-perkataan yang tidak membangun, melakukan perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Allah lakukan, ya, oh luar biasa ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana kan, karena kasih Allah yang besar itu, Dia ingin supaya manusia itu mengalami kemuliaan Allah itu ya, sehingga Allah mengirim anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya kehidupan manusia itu kembali lagi kepada keadaan yang semula. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati, untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menebus segala pelanggaran kita. Tetapi bukan hanya itu, ada yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada yang Dia ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu Dia ingin mengembalikan kemuliaan Allah yang tadinya sudah hilang di dalam kehidupan kita. Dia ingin mengembalikan karakter Allah itu di dalam kehidupan kita, untuk kita lagi ya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ya kita bersyukur atas penebusan Tuhan ya. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, kalau sudah Tuhan sudah melakukan karyanya yang mulia di dalam kehidupan kita, hargailah apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk Allah mengembalikan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Ketika kemuliaan itu menguasai kita, ketika kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ya, kita akan melakukan suatu perkara-perkara yang mulia. Kita akan melakukan suatu perkara-perkara yang dahsyat. Kita akan melakukan perkara-perkara yang benar di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ya dalam keadaan yang sekarang ini, tentunya banyak persoalan yang kita hadapi, banyak permasalahan yang kita hadapi. Kenapa kita kalah dengan permasalahan itu? Kenapa kita selalu kalah dengan keadaan yang menimpa di dalam kehidupan kita? Kenapa? Kita masih hidup di dalam hal-hal yang dimana kemuliaan Allah itu dibatasi di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah itu atau suatu hal yang membangkitkan kehidupan kita untuk kita mau melawan. Tetapi ketika kita bersyukur karena Allah lewat Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, datang menebus dosa kita dan Dia mengerjakan suatu pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, mengembalikan lagi kemuliaan Allah, mengembalikan karakter Allah, mengembalikan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan ya. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, Allah ingin mengembalikan ya kualitas Allah Tuhan itu sendiri, kehidupan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita ya, sehingga kita tidak lagi ya hidup dengan kehidupan yang tidak berkualitas ya. Hidup di dalam suatu hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tetapi Allah mau datang di dalam kehidupan kita untuk memperbaharui kita. Itu sebabnya ya di dalam Kolose pasal yang
pasal yang ketiga di sana dikatakan ya. Karena kita semua telah ditebus oleh darah Yesus, kita telah menjadi anak-anak Tuhan, kita telah masuk dalam arenanya Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam hidupmu segala sesuatu yang duniawi, ya. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, sama dengan penyembahan berhala, ya. Semua itu mendatangkan murka ya atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, kata-kata tidak membangun, kata-kata yang menjerumuskan, yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Haleluya, ya. Jadi Allah ingin mengembalikan mengembalikan di dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus gambar kalinya, kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus buat karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia ingin memperbaiki kita, dia ingin menjadikan kita anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang berkarakter, anak-anak Tuhan yang berkarakter, bukan berkarakter jelek, tetapi berkarakter seperti Kristus Yesus. Ya, dia ingin mengembalikan hal itu di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi banyak orang. Nah, haleluya, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam pembacaan tadi bahwa bagaimana Daud mengagumi ciptaan Tuhan, Daud mengagumi akan hasil karya Tuhan, tetapi dia lebih mengagumi bagaimana Tuhan memprioritaskan manusia, ya, dan memberikan kemuliaannya dan hormatnya kepada manusia itu sendiri. Dan kita pun demikian, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kita masih mau hidup di dalam karakter kita yang lama. Kenapa kita mau masih hidup bergelut lagi di dalam kehidupan kita yang lama? Mari, karena lewat karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah berkorban, yang sudah mencurahkan darahnya di dalam kehidupan kita, ya. Untuk apa? Dia ingin menebus dosa kita. Dia ingin memberikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupannya, kualitas Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa kita selalu gagal? Kenapa kita selalu? Karena nggak ada kualitas Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa kita selalu ngambek? Kenapa kita selalu merajut? Mari kita mau tinggalkan semua itu. Kita mau menaruh, ya. Kita mau menaruh kemuliaan Allah itu, membuka selebar-lebarnya untuk Yesus masuk di dalam kehidupan kita, untuk Yesus berkarya di dalam kehidupan kita, ya. Banyak kali kita sedih, banyak kali kita terbawa dengan situasi dan keadaan yang ada. Amat terlebih saat-saat ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Dengan keadaan yang saat ini yang terkadang menakutkan. Bahkan tadi malam kita ngobrol dengan beberapa jemaat, ya sudah mulai terasa akan keadaan yang ada, ya, ekonomi yang terus menurun, ya, tidak ada mungkin pemasukan, tidak ada lagi penambahan di dalam kehidupan kita lewat usaha, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita lakukan, nggak ada lagi, ya. Bagaimana kita mau menanggapi hal itu? Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama, kualitas kita yang lama, manusia kita yang lama, mungkin kita berpikir bahwa wah ini susah, ini ribet, ini hal-hal yang dan memberatkan pikiran kita, memberatkan hati kita, sehingga ya kita saling menyalahkan. Oh kamu yang salah. Oh kita saling memarahi satu dengan yang lain, dan itu mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, lewat karyanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita,
ya seperti yang saya sudah bacakan tadi, firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi, mari ya kita mengenakan manusia yang baru. Kita mau mengenakan manusia yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita lewat penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, banyak kali mungkin kita melupakan atau meremehkan hal ini, tetapi ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, karena ya kita semakin hari kita Allah mau kita disempurnakan, dibaharui, seperti yang saya sudah katakan awal-awal tadi. Allah mau supaya kita semakin dewasa, semakin dibaharui, semakin meningkat iman kita, semakin kita mengerti akan kehendak Tuhan, semakin kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita masih mengenakan manusia yang lama, ya, mengenakan baju yang lama, maka ya kehidupan kita tidak akan berkualitas, kehidupan kita tidak akan memberi dampak, kehidupan kita tidak akan memberkati orang lain, kehidupan kita akan bahkan merugikan orang lain. Itu sebabnya ya Bapak Ibu yang saya sayangi Tuhan, ketika karakter, kualitas Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ya kembali lagi di dalam pembacaan Mazmur yang ke-8 tadi, dikatakan bahwa ya, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi ya kita boleh pahami di sini, ketika kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita, ketika karakter Allah ada dalam kehidupan kita, Allah akan mempercayai kita segala, bahkan akan Allah memberikan kuasa kepada kita untuk kita berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, atas segala buatan tangan Tuhan. Luar biasa ini berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara yang disayang Tuhan. Ya, Allah ingin mempercayai suatu berkat yang mulia dalam kehidupan kita. Allah ingin mempercayai suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, asalkan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, asalkan kita penuh dengan karakter Tuhan, asalkan kita penuh dengan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apa sih yang mengganjal? Apa sih yang menghambat sehingga kemuliaan itu tidak nampak di dalam kehidupan kita? Ya, yang saya sudah katakan tadi, kita masih bersikeras, bersikukuh, yang memakai manusia lama kita. Kita masih hidup dalam keegoisan kita, kita masih hidup di dalam keangkuhan kita. Kita masih berpendirian, oh siapa lu? Siapa gue? Ya, saya masih besar daripada lu, kata orang Jakarta. Saya masih kuat, saya masih gagah. Ya, saya tidak peduli dengan apapun. Ya, dan itu hal-hal yang menghambat kehidupan kita, sehingga kita tidak menerima kemuliaan Allah. Dan akibatnya ya di dalam kehidupan kita, ketika kita masih mengenakan manusia yang lama, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada karya-karya yang luar biasa yang kita kerjakan, tidak ada kualitas-kualitas yang baik yang kita tonjolkan, tetapi malah yang merugikan orang lain, merugikan orang-orang yang di sekitar kita, bahkan mungkin merugikan lingkungan kita. Ya, itu sebabnya ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya, Allah ingin supaya kualitas Allah, kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan kemuliaan Allah itu akan memberikan kita ya kualitas Allah, sehingga dengan kualitas Allah, kemampuan Allah itu, bahkan hidup Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan menanggapi setiap persoalan-persoalan dengan apa? Pikiran yang positif. Ya, pikiran yang positif. Ketika masalah datang, puji Tuhan. Ketika pencobaan, puji Tuhan. Ketika kita hidup di dalam lembah kekelaman, kita katakan, Tuhan Engkau adalah gembalaku. Karena itulah kualitas-kualitas Allah yang Allah taruh di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam manusia yang lama, ketika pencobaan datang, seperti kita salahkan yang lain, kita salahkan ini, kita salahkan itu, ya, kita marah, kita melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, bahkan kita menampakkan ya kehidupan yang tidak membawa dampak bagi banyak orang.
Dan itu sebabnya ya Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mari kita mau kehidupan kita mau diperbaharui lagi, kehidupan kita mau dibentuk lagi oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi yang indah ini. Allah ingin memberikan kualitasnya di dalam kehidupan kita. Allah sudah berkarya lewat Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Bahkan bukan saja itu yang dia kerjakan, dia ingin mengembalikan kualitas Allah itu, ya, kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh memberikan dampak, kehidupan kita boleh senantiasa ada damai, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, Allah mau berkat Tuhan juga akan melimpah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan juga akan dinyatakan. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kemuliaan Allah itu menyingkir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan kemuliaan Allah itu kita sisihkan, gampang kamu kemuliaan ya. Tetapi mari kita mau buka hati kita, kehidupan kita untuk Allah masuk, untuk Allah berkarya, untuk Allah merubah kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berdampak, semakin menjadi berkat, semakin melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kualitas Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita mau kalah dengan masalah, jangan kita mau ditindih dengan masalah, tetapi marilah dengan kualitas Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu, kita mau kehidupan kita mau menindih masalah itu, kita mau injak masalah itu, karena firman Tuhan berkata, Engkau telah memahami kita, bahkan memberikan kuasa di dalam tanganmu, segala-galanya yang kau letakkan di bawah kakinya. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kualitas Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, pemikiran kita akan lebih maju, kehidupan kita akan lebih maju, kehidupan rohani kita akan semakin meningkat, semakin bersemangat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, mari, itu sebabnya firman Tuhan, firman Tuhan mengajak dalam kehidupan kita bahwa Allah akan menaruh kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kita adalah ciptaan termulia, tetapi karena dosa kemuliaan itu hilang. Tetapi lewat karyanya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia ingin mengembalikan kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dia ingin munculkan lagi karakter Tuhan, kualitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan hal-hal yang baik, untuk kita melakukan hal-hal yang benar, untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita akan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Kita akan berkuasa, kita akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, lewat berkat-berkatnya, lewat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, lewat kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah mengajak di dalam kehidupan kita. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita, untuk mengembalikan lagi kita menjadi seperti Tuhan, menjadi memiliki kualitas Allah di dalam kehidupan kita, memiliki suatu kehidupan yang bermakna, kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kehidupan kita, karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan memperbarui kehidupan kita menjadi seperti yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pemain musik sama-sama kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Tak dapat ku membalas kasih. Amin. Aku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Selalu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Amin, amin. Tak dapat ku membalaskan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, ku sembah bersyukur buat kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pengorbanan yang Kau telah berikan bagi kami.
Kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oh, Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan Engkau akan mengembalikan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kami. Engkau akan mengembalikan kualitas Allah itu dalam kehidupan kami. Engkau akan mengembalikan kehidupan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa memegahkan Tuhan, senantiasa memberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami lebih dari segala-gala yang ada di dalam muka bumi ini Tuhan. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar, bahkan kemuliaan Allah, nafas Allah diberikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau kualitas Allah ada dalam kehidupan kami. Kami mau kehidupan Allah itu ada dalam kehidupan kami. Kami mau karakter Allah ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan, dan menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami kerjakan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Meskipun orang lain mencemooh kami, meskipun orang lain mengejek kami, meskipun orang-orang membuli kami Tuhan, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan kami percaya, oh kami akan dipercayakan kuasa untuk Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami akan menerima kuasa untuk menerima berkat yang luar biasa yang dari Tuhan Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya doa kami buat umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah Engkau kembalikan dalam kehidupan kami semua. Kemuliaan Allah, karakter Allah, kehidupan, kualitas Allah menyata dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kehidupan kami berdampak lewat hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Oh, senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa berdampak yang luar biasa bagi hormat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kehidupan kami untuk kami menghidupi kehidupan kami, oh supaya kehidupan kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Karena ketika Engkau datang kedua kali, oh menjemput kami, sudah sempurna seperti Engkau. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami, oh supaya kami mendapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman itu di dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berharga, kehidupan kami adalah kehidupan yang mulia, kehidupan kami adalah kehidupan yang dimana karakter Allah, kualitas Allah, Allah berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Makasih Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberi, berkati setiap pekerjaan usaha, oh mata pencaharian mereka Tuhan. Kembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah, damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tadi teguhkan, kuatkan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, yang bikin pujian, singer, pemain musik LCD, Mbak firman Allah kita semua Tuhan sudah memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan nyanyikan itu kor yang berkata, Allah itu baik.
hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja. Minggu pagi jam 6 seperti pada saat ini ibadah umum, sore juga nanti sore jam 4 ibadah umum ya. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Saudari Neti Sihombing hari Selasa tanggal 11 Agustus. Yang kedua Saudari Siska Maria hari Jumat tanggal 14 Agustus. Dan yang ketiga Adi Agustina Eke Meliana hari Selasa tanggal 12 Agustus. Puji Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur mereka biar mereka tetap taat setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan pekerjaan ini. Kita nyanyikan kor yang berkata seperti wanita. Kami boleh merasakan perlindungan, pertolongan-Mu, berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Kau menangkan kami datang ibadah kepada Tuhan, boleh memuliakan, besarkan nama Tuhan. Teristimewa kami diteguhkan, dikuatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, Tuhan, biar itu bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, bawa firman Allah. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa dalam melayani pekerjaan-Mu. Pakai kami semua yang ada menjadi saluran kebenaran-Mu di rumah di mana kami pergi dan berada. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balas berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Berkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta, Engkau memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan firman Allah. Lalukan belalang-belalang pelahap yang kami tidak inginkan. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi semua usaha umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tahu pergumulan umat-umat-Mu yang datang pada pagi hari ini.
Engkau maha tahu, Engkau maha mengerti, Engkau yang menolong dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu semuanya. Berkati rumah tangga mereka dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan semuanya ya Bapa. Bungkus demi kuasa-Mu. Segala virus-virus yang kami tidak inginkan, Engkau hancurkan, patahkan, remukkan di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi semua umat-umat-Mu, dan semua sehat kuat dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang kesehatan mereka terganggu. Tuhan, kunjungi mereka. Tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau jamah mereka, sembuhkan sempurna, agar tidak terhalang mereka datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga ya Tuhan yang jauh mundur, kembalikan semua pada jalan kebenaran daripada Tuhan. Makasih, kami berdoa para pejabat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Jokowi, wakilnya dan jajarannya Tuhan, dan tolong kiranya mereka beri hikmat, akal budi, kepintaran daripada-Mu dalam memimpin bangsa kami ini ya Tuhan, bersama TNI, Polri juga, bahkan oh Tuhan medis, dokter, Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Allah turun menguasai mereka, agar dapat mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dalam pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, kawali di malaikat sorga, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi.